Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan menampilkan keterampilan dalam micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Udah pada sarapan kan? Sudah, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Terima kasih. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang apa? Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu? Iya, Mesya? Iya, siapa? Siapa lagi yang mau menjawab? Ya, benar ya. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang larutan penyangga. Nah, di pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Ada yang udah pernah dengar nggak apa itu hidrolisis garam? Belum ada ya? Oke, Ibu jelasin ya. Jadi, hidrolisis garam itu adalah suatu kation atau anion yang berasal dari suatu garam bercampur atau bereaksi dengan air. Nah, Bu, apakah semua senyawa bisa mengalami reaksi hidrolisis? Gitu? Bisa tidak, anak-anak? Coba Rizky, bisa tidak semua senyawa itu mengalami reaksi hidrolisis? Iya. Ibu tekankan lagi ya. Tidak semua senyawa itu bisa mengalami reaksi hidrolisis. Jadi, senyawa yang bagaimana nih Bu yang bisa mengalami reaksi hidrolisis? Nah, yang bisa mengalami reaksi hidrolisis adalah apabila kation atau anion ini berasal dari elektrolit lemah. Kalau dari elektrolit kuat emang nggak bisa, Bu? Nah, nggak bisa ya. Jadi, untuk terhidrolisis itu biasanya berasal dari elektrolit lemah. Untuk contohnya siapa yang tahu contohnya senyawa apa yang terhidrolisis? Coba Jana diperhatikan dulu ya kalau ya, Ibu lagi menerangkan. Mohon kalau Ibu lagi menerangkan jangan ada yang berbicara dengan teman sebangkunya. Kalau tidak tahu, tanya langsung ke Ibu. Mengerti? Baiklah. Nggak ada yang tahu ya? Oke. Nah, contoh senyawanya itu adalah CH3CO- dan HCO3-. Nah, ini tuh ion asam lemah. Nah, untuk basa lemah, contoh senyawanya yaitu NH4+. Nah, jadi apa Bu contoh senyawa yang tidak terhidrolisis? Contoh senyawanya adalah SO42- dan NO3-. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sifat larutan garam yang terbentuk. Jadi ada 4 ya. Yang pertama itu sifat larutan yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Terus yang kedua terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Yang ketiga itu dari basa lemah dan asam kuat, atau asam lemah dan basa kuat. Yang terakhir itu ada asam lemah dan basa lemah. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang asam kuat dan basa kuat. Nah, kalau sifat asam kuat dan basa kuat ini jika kita praktikumkan, kita
menguji suatu larutan atau senyawa ini kan, dia akan mengubah dari lakmus merah menjadi lakmus biru. Hal ini berarti menunjukkan senyawa itu bersifat netral. Apa contohnya, Bu? Yaitu NaCl atau garam. Nah, selanjutnya yaitu sifat garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah. Nah, untuk yang kedua ini yaitu asam kuat dan basa lemah ini, ia akan mengubah lakmus biru menjadi lakmus merah. Contohnya apa? Contohnya NH4Cl, yaitu berasal dari NaCl dan NH4OH. Nah, yang selanjutnya yaitu asam lemah dan basa kuat. Sifat garam ini adalah lakmus merah menjadi biru dan tidak mengubah warna lakmus biru. Contohnya apa? Contohnya yaitu CH3COOH. Nah, yang terakhir yaitu asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk yang sifat garam yang tersusun dari asam lemah dan basa lemah ini, ia bisa bersifat asam, basa, atau netral. Contohnya yaitu CH3COONH4. Nah, kita masuk ke perhitungan pH-nya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua ya? Oke, baik, kita akan masuk ke cara menghitung pH. Untuk menghitung pH suatu senyawa, suatu larutan, itu dapat dihitung menggunakan pH meter atau indikator pH. Nah, untuk yang pertama yaitu sifat garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, pH garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Kalian bisa lihat seperti yang ada di papan tulis, seperti ini rumusnya untuk mencari larutan yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Sudah? Nanti kalau ada yang nggak paham, tanyakan ke ibu saja. Nah, yang ketiga yaitu asam lemah dan basa kuat. Coba perhatikan papan tulisnya. Sudah? Seperti itulah cara menghitung pH dari asam lemah dan basa kuat. Hidrolisis garamnya ya. Sudah. Nah, yang selanjutnya yaitu asam lemah dan basa lemah. Bisa dilihat juga seperti ini rumusnya untuk mencari pH. Sudah? Sudah ya? Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Ibu anggap semuanya sudah paham. Nah, untuk penguasaan mandiri kalian, Ibu akan membentuk 4 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 orang. Coba nanti di sini udah ada nama-namanya, nama-nama kelompok dan ketua kelompoknya. Mohon duduk di kelompoknya masing-masing ya. Dah, coba duduk di kelompoknya masing-masing. Coba Ibu beri waktu 5 menit untuk mempersiapkannya. Sudah? Jadi tugas kalian di sini nanti Ibu bagikan selembar kertas. Di selembar kertas itu ada senyawa atau larutan-larutan yang Ibu akan perkenalkan ke kalian. Tugasnya adalah coba kalian identifikasi mana yang larutan garam yang tersusun dari asam lemah dan basa lemah, asam kuat dan basa lemah, asam lemah dan basa kuat, dan asam kuat dan basa kuat. Diidentifikasi ya. Terus dikasih
rumusnya, cara pengerjaannya juga. Lalu apa kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu beri waktu selama 30 menit. Nanti kalau sudah selesai, kita akan diskusikan bersama-sama lagi. Sudah paham semuanya? Sudah ya? Oke, baik. Ibu beri waktu 30 menit mulai dari sekarang. Iya, sangat seru sekali ya diskusi kita tadi. Bagaimana semuanya? Sudah tahu kan? Sudah paham kan bagaimana cara membedakan larutan garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah, asam kuat dan basa kuat, terus asam lemah dan basa kuat, terus asam lemah dan basa lemah. Bagaimana? Sudah paham kan semuanya? Sudah? Oke. Baiklah, kesimpulannya hari ini adalah hidrolisis adalah suatu kejadian kation atau anion yang berasal dari suatu garam yang dengan air. Nah, hidrolisis garam ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, larutan garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat. Terus yang kedua, larutan garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah. Dan yang ketiga adalah sifat garam yang tersusun dari asam lemah dan basa kuat. Dan yang terakhir adalah asam lemah dan basa lemah. Serta kita tadi sudah menentukan pH dari masing-masing larutan garamnya. Oke. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Untuk besok kita akan membahas tentang kelarutan dan hasil kelarutan. Mohon sebelum masuk kelas atau pertemuan selanjutnya, kalian baca dulu di rumah sedikit. Jadi nanti saat jam pelajarannya dimulai, kalian sudah mengerti sedikit tentang kelarutan itu. Baiklah, Ibu mohon maaf bila ada salah kata dalam tadi kita belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.